Halo teman-teman, kembali bersama Ira Gita Sembiring di sini dalam acara podcast Point of View Podcast, tempatnya opini kamu. Yeay, kita masih bersama dengan teman-teman kita ya. Kalau sebelumnya bersama dengan Frista sudah membahas seputar mitos-mitos perasaan. Minggu ini kita masih mau bahas soal perasaan lagi nih. Tapi kayak kita akan masuk lebih dalam. Kita akan membahas seputar dealing with loneliness. Hari ini kita mau ngomongin yang kesepian-kesepian pokoknya. Kayaknya cocok banget gitu ya, Kat. Cocok ya? Cocok banget. Relate banget ini. Relate banget. Relate Jadi saling menginfo juga karena ini kan nanti tanggal 10 Oktober kita akan memperingati hari kesehatan mental sedunia. Jadi hari ini kita mau bahas banyak hal seputar mental health, kesepian dan lain-lain. Oke. Sekali langsung aja ya tanpa berlama-lama kita mau nanya dulu nih, teman-teman pernah mengalami kesepian atau sebelumnya mungkin bisa diceritain dulu sih apa sih menurut kalian tuh rasa sepi apa, terus mungkin bisa diceritain aku pernah kesepian karena ini gitu atau apa, penyebabnya apa sih yang biasa bikinkan kesepian, terserah siapa dulu. Yep. Gimana Gabriel? Oke, boleh aku ya. Kali ini main first karena kan Oh iya siap. banyak cewek kan. Jadi kesepian ya gitu. Sesuai namaku kan, Gabriel Pratama S itu. S-nya bukan Sebayang, sepi. Oh, itu dia sepi. benar-benar. Iya, sepi. S-nya gitu. sepi, benar-benar sangat sepi. Oke. Apa yang membuat kamu selain nama kamu yang sepi itu, apa yang membuat kamu sepi, Gabriel? Apa ya? Mungkin yang paling aku rasain sepi itu terutama karena perantau ya. Karena perantau gitu. Jadi kamu dari mana berarti? Kampung? Dari Medan. Medannya di mana tuh? Medannya di Padang Bulan. Oh, Padang Bulan. Di Padang Oke. Bulan. Jadi di Medan apa di Padang ya? Enggak, nah itu dia. Oke, di Padang Bulan. Oh, di sini berarti merantau. Ya di sini merantau. Oke, terus gitu. sering ngerasa kesepian. Sering ngerasa kesepian gitu ya. Apalagi pertama kali aku merantau kan ke Jogja ya. Ke Jogja. Itu aku ngerasa sepi banget itu waktu diantar orang tua. Aku antar dia ke bandara pulang gitu, terus aku jalan sendiri di bandara Adi Sucipto itu jalan sendiri. Sepi karena belum ada teman kan, nggak kenal siapa-siapa gitu, jalan sendiri gitu ya. Jalan sendiri ke kosan gitu. Sepi banget gitu. Jadi kayak ya nggak ada teman, memang perlu nggak ada teman, siapapun nggak dikenal gitu saat itu. Itulah sepi ya ketika Iya. kamu memang dalam kondisi benar-benar sendiri gitu. Kok ketawa sih, Kak? Nggak apa-apa. Kalau aku manggilnya Ya, Lea gitu ya? apa nih? Lea juga nggak apa-apa. Lea aja ya. Kelihatan sih, tapi aku pengen Kelihatan kesepiannya gitu. Tapi pengen konfirmasi. Kalau menurut kamu kesepian itu apa dan kenapa kamu mengalami kesepian gitu, karena apa? Sepi itu ya sama sih tadi kayak waktu di saat kita ngerasa nggak ada siapa gitu kan. Kalau misalkan waktu itu aku pernah di titik benar-benar ngerasa kesepian tuh kayak lagi problem nih. Terus tambah juga aku lagi putus. Oke. Baru putus ceritanya. Baru putus ya. Biasa lah ya kalau cewek-cewek kan baru putus apalagi pacarannya udah lama misalkan ya. Ngerasa Langsung kok hilang gitu ya. iya, kok nggak ada yang beda meskipun kita waktu itu LDR. Cuman kan waktu itu masih ada hubungan komunikasi gitu kan ya. Terus secara tiba-tiba yang komunikasi itu nggak ada. Sedangkan di situ juga lagi masa-masanya aku nggak ada aktivitas di luar. Oh, lagi nggak ada kegiatan. Kerja enggak, kuliah udah selesai. Oke. Terus juga temen-temen kan karena kuliahnya di BSD jadi agak jauh gitu kan. Yang teman-temannya juga pada rantau gitu kan ya. Mereka pada balik juga ke tempat mereka masing-masing gitu kan. Jadi memang nggak ada teman gitu lah ya. Oke. Terus itu di situ merasa kesepian banget. Nah, pas di situ juga aku dapat masalah. Oke. Jadi itu tuh di situ yang benar-benar turning point aku. Ngerasa aku benar-benar sepi. Cuman dibantu adanya papaku. Jadi aku berterima kasih banget sih sebenarnya sama papa. Sekarang aku udah bisa happy, udah bisa ketawa-tawa itu ya karena dia juga sih. Terima kasih untuk papanya Lea. Boleh kasih tepuk tangan. Terima kasih Pak Ginting. Wow. Oke, kalau Fani gimana nih? Kayaknya Fani ceritanya agak panjang. Kalau Fani, menurut Fani kesepian itu apa dan mungkin bisa diceritain sedikit apa yang kamu alamin dan apa sih penyebab kamu merasa sepi?
Kalau aku mungkin sedikit puffnya agak beda ya. Kalau aku sepi itu bukan kayak kondisi nggak ada orang. Sepi itu perasaan atau mental kita yang even lagi di banyak orang sekitar kita ngerasa sendiri gitu kalau aku. Dan aku pernah mengalami itu. Karena contohnya adalah yang paling berat adalah waktu momen-momen setahun 2 tahun kehilangan bolang. Oke. Karena sebelumnya itu aku hidup dalam istilahnya comfort zone. Setiap ada masalah curhat, setiap ada ini curhat. Istilahnya kalaupun nggak punya sahabat, nggak punya teman di luar, nggak menjadi masalah. Karena ada tempat ngadu kita gitu. Ketika bolang itu udah nggak ada, kan udah nggak ada lagi tempat curhat kita kan. Nah, ketika kita ada orang-orang yang meskipun mencoba menghibur kita, tapi kita ngerasa beda dan nggak pas gitu. Jadi kayak kita menolak untuk berinteraksi dengan orang lain yang ujung-ujungnya sebenarnya membuat kita merasa sendiri gitu. Nanti kita merasa kayak nggak ada yang ngerti kita, terus kita kita ngerasa orang-orang tuh lebih bahagia sih daripada kita. Kita susah banget sih, perasaan kita itu perasaan sih sebetulnya, mentalnya itu sih. Kalau aku waktu itu cukup lama ya untuk berdamai dengan kondisi itu, kesepian itu. Even misalkan ada kayak nenek atau papa, mama gitu berusaha menghibur aku, tapi kayak kalau emang kita nolak nih, dari diri kita nolak, itu susah dan lama gitu. Dan momen aku bisa balik kayak nggak merasa sendiri itu ya istilahnya aku melihat sih, toh kayak misalkan nenek yang istrinya pun ditinggal bisa berdamai dengan cukup cepat, kenapa aku nggak bisa gitu kan. Istilahnya nenek 50 tahun bareng, aku paling 20 tahun gitu kan, bisa menjalani hidup normal lagi, nenek kok nggak bisa. Memang harus dorongan dari diri sendiri. Iya. Gitu. Iya, tapi sebenarnya kalau aku tarik garis besar ya, kalian berarti kesepian itu lahir dari ketika kita kehilangan, merasa kehilangan. Even itu mungkin ditinggal meninggal atau ditinggal ke kampung gitu ya, atau memang putus ditinggal pacar gitu. Macam-macam ya. Komplit. Tapi aku mau bacain ada satu definisi soal kesepian ini dari bacanya gimana ya? Gierfeld gitu ya. Dia bilang menyatakan bahwa kesepian adalah situasi yang dialami oleh seseorang yang merasakan hubungan yang kurang menyenangkan dan tidak diterima ke dalam sebuah hubungan yang diinginkan. Oke, jadi kalau dia bilangnya perasaan ketika kita situasinya nggak menyenangkan gitu. Mungkin kita dalam hubungan misalnya, mungkin ada orang yang bisa pacaran tapi dia ngerasa sepi gitu. Karena mungkin dia ngerasa hubungannya tidak menyenangkan. Even misalnya pertemanan juga, misalnya kita kayaknya udah deket tapi ternyata kok dia nggak ngerti gitu. Kayak gue sendirian aja gitu. Terus tidak diterima dalam sebuah hubungan yang diinginkan. Misalnya mungkin kalau misalnya teman-teman pernah ada di sebuah komunitas atau organisasi atau apa gitu ya, ketika merasa, ini balik lagi ke soal perasaan nih ya, merasa tidak diterima di suatu tempat juga ternyata itu bisa menimbulkan kesepian gitu. Kalau menurut si Gierfeld ini gitu ya. Jadi kesepian cenderung memiliki perasaan yang tidak bahagia dan merasakan kesendirian. Sedangkan menurut Russell, nah ini lebih gampang namanya. Menurut Russell, kesepian adalah suatu kondisi di mana individu tidak mendapatkan kehidupan sosial yang diinginkan pada kehidupan di lingkungannya. Jadi itu ya, mungkin kita ngerasa, oh aku pengen ada yang nemenin atau ada yang ngertiin, tapi kita nggak dapet itu. Itulah kesepian. Oke, ini menarik sekali ya. Kalau buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton podcast, apa kesepian kalian? Boleh ditulis di kolom komentar. Nah, aku mau nanya, menurut kamu biasanya apa yang banyak orang lakukan ketika kesepian? Misalnya kalau kamu sendiri biasanya ngapain sih gitu? Bisa ceritain nggak kalau lagi ngerasa sepi, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi rasa kesepian itu? Aku dulu deh. Oke, silakan. Nggak, kalau aku sih simpel ya. Karena aku kalau misalkan aku nggak keluar nih, maksudnya kalau aku lagi merasa kesepian, aku nggak nyari keluar, kayak aku pergi sendiri gitu-gitu, aku nggak. Karena menurut aku pribadi, aku nggak suka pergi sendiri-sendiri, malah awkward gitu loh. Kayak udah gue ngerasa sendiri, terus habis itu gue di luar juga sendiri, ngeliat orang-orang kan ada ceweknya lah, ada cowoknya lah, gitu kan. Ada yang ketawa-tawa, gitu. terus aku kayak diam sendiri gitu kan, malah lebih ngerasa sepi gitu ya. Tapi aku kayak di kamar aja, terus cari tontonan yang bikin aku ketawa. Oke. Nah, gitu aja sih kalau aku, atau enggak Cari lama-lama kesibukan. kalau lama-lama nyanyi sendiri di kamar lebih fun sih daripada ngeliatin orang yang di luar punya pasangan sedangkan ada yang diajak ngobrol istilahnya gitu. Ada yang diajak ngobrol sedangkan gue sendiri.
Iya. Berarti mencari kesenangan di diri sendiri ya, apa yang bisa aku lakuin sendiri dan itu yang bikin aku senang. Gitu. Kalau Gabriel gimana? Caranya sih menyibukkan diri ya. Lebih ke mensibukkan diri kayak gitu. Jadi Apa kamu bantu orang bongkar jembatan? bisa. Kalau gitu kok sesaat doang. Ya nggak apa-apa, yang penting kan mensibukkan diri sendiri supaya perasaan kita itu nggak terus-terus terbawa gitu loh. Jadi kita kayak lupa Kamu gitu. kayak gimana Lupain aja biar gitu. nggak sendiri? Berarti lo harus cari sesuatu yang lo kerjakan gitu. Iya, itu pernah sempat gitu ya. Aku ngerasa sepi gitu ya. Terus aku mensibukkan diri sendiri gitu, sibukkan sendiri. Setelah aku menyelesaikan segala kesibukanku, aku ngerasa puas dengan itu gitu. Terus aku jadi ada kayak ngerasa kayaknya ini aku udah ngerasa cukup deh dengan apa yang aku lakuin. Kenapa sih kemarin aku sedih dan sepi gini? Ini semua yang bisa aku lakukan loh kayak gitu. Jadi banyak sibuk-sibuk lah gitu ya. Oh, ini Gabriel ini sangat bisa dimanfaatkan oleh bos-bos yang Tapi itu benar, tapi itu benar. Bener ya? Aku temenan sama dia kayak susah banget. Gap di mana? Di kantor. Bahkan kayak jam 10 Gap di mana? Masih Nah. meeting nih di kantor. Artinya semakin aku sibuk, semakin aku sepi gitu. oh gitu. Semakin sibuk semakin sepi. Tapi memang kamu sangat workaholic ya, terlihat sekali ya. Mungkin ya, karena ya karena apalagi yang dilakukannya sebagai anak kos gitu ya, selain Iya selain masa Indomie ya kerja gitu. Benar iya, ini pasti akan selalu dirasakan oleh semua hampir Rantau. mayoritas anak-anak kos ya, yang rantau. memang anak rantau yang ngekos yang sendirian gitu ya pasti. Makanya dicurahkannya ke pekerjaan, Benar, kesibukan. benar, Wah, kesibukan. ini karyawan andalan Untung Iya. nggak berarti kelap ya. klip ya. Ya, kadang-kadang kan kita perlu itu. Maksudnya gereja kan? Sekarang udah ada lighting gitu. Ya, benar. Ya benar. Kalau Fani gimana, Van? Aku sama kayak Bang nih menyibukkan diri sih sebetulnya. Memang pasti kan kesannya kayak tadi kayak lupa sementara, tapi Iya. biasanya itu proses nanti lama-lama lupa gitu. Dan memang punya komitmen tersendiri sih. Kayak di dalam otak intinya jangan pikirin itu. Kalau aku gitu, kayak udah disetting dulu. Pokoknya tunjukin malah kalau misalnya kayak tadi kakak kan kayak takut untuk misalnya ke mall sendiri gitu ya. Iya. Kalau aku malah, kalau dalam pikiran aku justru harus ke sendiri gitu supaya aku bisa membuktikan nih aku sendiri tuh nggak apa-apa gitu loh. Kalau aku gitu sebetulnya. Dan Iya. pernah beberapa kali aku bisa kayak nonton bioskop sendiri kan. Samping kita kan orang pasangan-pasangan gitu. Waduh, Aku gua nggak bisa aku coba sendiri. Ternyata not bad kok gitu. Maksudnya Oh, kayak oke. itu not bad kok, nggak apa-apa. Iya. Iya, sebenarnya kalau sendiri ada dua point of view sih. Maksudnya yang satu bisa kesepian, yang satu lagi bisa gue bisa melakukan apapun yang gue suka. Karena kalau berdua kan misalnya kayak mau nonton, ya kita harus dealing kan. Maksudnya harus introvert dan extrovert. harus bersepakat gitu. Oh, lu mau nonton apa? Gue sukanya nonton ini, yang ini enggak gitu kan. Kayak kalau sendiri ya terserah lu mau nonton apa gitu. Walaupun aku juga suka nonton sendiri sih, nonton bioskop sendiri. Berarti popcornnya nggak pernah habis ya? Bisa terus. Gak ada yang sharing gitu. Bener. Nah, tapi ini ada juga ada satu artikel juga dia bilang gini. Kesepian dapat menyebabkan gangguan di dalam diri seseorang, khususnya pada kesehatan psikologis. Kalian pernah ngerasain sampai di tahap apa nih? Maksudnya si loneliness-nya ini, merasa sendirinya sampai benar-benar mengganggu kebiasaankah atau sampai berprasangka buruk sama orang? Ya kan maksudnya kalau ketika kita biasanya kalau aku tuh ngerasa kesepian biasanya membuat aku trust issue sama orang. Jadi kayak gue nggak percaya gitu, kayak lu aja nggak pernah ada buat gue gitu kan. Kan itu kan merasa kesepian, ngerasa sendiri. Tapi jadi berprasangka buruk gitu ketika ada orang yang mau bantu, sini gue temenin. Jadi kayak trust issue gitu, kayak apakah dia benar bisa menghilangkan rasa kesepian gue atau gue tetap ngerasa sepi. Nah kalau kalian gimana? Sampai di tahap apa gitu sepinya tuh? Ya yang tadi aku bilang sih, yang waktu pertama-tama waktu aku putus itu benar-benar memang ngerasa kesepiannya banget sih. Dan malah membuat aku jadi bodoh. Makanya bisa aku melakukan kesalahan yang aku bantu itu jadi karena aku merasa sendiri. Mungkin pelampiasan kali ya. Oke. Gue nggak mau sendiri nih. Lo udah gue waktu itu LDR sama lo, gue udah lama sama lo, ya tiba-tiba lo tinggalin gue, istilahnya gitu lah ya. Kita putus gitu. Jadi pelampiasan dan membuat aku jadi bertindak hal yang bodoh yang nggak pernah aku lakuin, misalnya yang tadinya aku nggak bandel, aku santai-santai aja, jadi berubah 300 mencari pelampiasan. 180 derajat gitu loh. Dan itu yang merugikan diri sih. Iya, mencari. Biasanya orang gitu ya, kayak dia melakukan tindakan misalnya hal-hal
let's say ini kita nggak lagi ngomongin yang ada di sini, misalnya kayak dia menggunakan hal-hal obat-obatan terlarang atau apa, itu kan biasa lahirnya dari karena dia ngerasa sepi gitu ya, nggak punya teman. Kalau yang lain gimana? Pernah sampai, ya aku nggak mungkin, aku nggak yakin kalian pasti bikin pakai narkoba, nggak mungkin ya pasti ya. Tapi maksudnya minimal aku juga nggak. Enggak ya, nggak ada loh. BNN, BNN di sini bersih. Bersih. Bandel aku nggak sampai Boleh kayak dites, gitu. boleh dites sore ini ya. Boleh dites. Kalau kalian sampai di mana? Maksudnya sampai benar-benar ngerasa apa gitu yang mengganggu? Aku dulu ya kali. Iya, boleh. Kalau aku yang paling parah sih istilahnya kayak nggak passionate dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selalu kayak istilahnya bete atau murung terus gitu. Terus kalau dikasih nasihat-nasihat sama orang tua juga nggak masuk, mental kayak gitu ya? mental aja gitu. Padahal itu benar, tapi kita kayak menolak untuk menerima itu. Dan juga trust issue tadi. Kayak aku tuh pernah dalam posisi merasa nggak punya sahabat, nggak punya teman dekat karena kayak tidak cukup mereka itu menolong aku, sedangkan mereka mungkin menolong aku, tapi aku menolak itu. Dan itu memang lama prosesnya untuk kayak kita tuh sadar gitu loh, kayak apa istilahnya, itu semua karena juga ekspektasi ya. Misalnya kita bergantung hidup kita sama satu orang, ketika orang itu udah nggak ada, orang lain yang mau gantiin dia itu nggak masuk lagi ke kita gitu. Jadi susah ya. Susah. Itu ikhlas sih sebetulnya ya. Ikhlas aja sih sebetulnya baru bisa keluar dari Beradaptasi loneliness. kayak gitu ya. Iya. Menerima kondisi bahwa ya memang kondisinya udah berbeda Iya, gitu beda. ya. Nggak bisa lagi. Benar. Tapi kalau kamu tadi belum jawab. Kirain tadi aman-aman ya tuh. Enggak dong, tidak dong. Kalau kamu gimana? Cara mengatasi? Maksudnya bukan cara mengatasi, sampai di titik mana gitu kesepian? Sampai titik mana ya, apa ya, mungkin jadi kebawa perasaan gitu ya. Jadi mungkin kesepian dan mencari masalah itu satu hal yang mungkin bisa sejalur gitu ya. Jadi kadang sepi nih, apa cari masalah apa ya gitu. Jadi kayak cari masalah apa ya. Ada sih orang yang kayak gitu, misalkan karena- biar nggak sepi nyari ribut terus. Iya, kan ada juga ya, biasanya Iya. cewek gitu ya. Maaf, aku cuma itu aja. Ini seksis mulu deh kayak Seksis. cewek-cewek. Maksudnya aku juga gitu, berarti nggak seksis kan maksudnya. Kamu Kadang apa yang kamu kadang memang karena kesepian itu kita suka mungkin ada teman nih kita teleponin gitu ya, misalnya kita teleponin gitu ya, cari gangguin gitu. Sebenarnya karena kita kesepian gitu ya, karena kita kesepian. Terus lebih ke situ sih, masalah sama satu, menangislah kan kamu juga manusia kan. Ada liriknya menangis gitu. ya. Tapi bukan di depan orang ya, maksudnya kayak Iya. Tapi nggak apa-apa, kalau depan orang juga nggak apa-apa sih sebenarnya. iya, di depan mama bapak kan boleh Iya. lah. Oh, jadi kalau kamu tuh sampai menangis, sampai benar-benar mencurahkannya ke situ ya. Tapi itu bener loh, menangis itu kan salah satu cara kita bisa merilis Iya, emosi. gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaannya, ini kayaknya sangat relate sama Lea. Menurut kalian, Apalagi, Kak? menurut kamu dan teman-teman, apakah punya pacar itu bisa bisa menghilangkan atau melepaskan kita dari rasa sepi? Kalau menurut Lea gimana? Karena tadi kan kasusnya kan diputusin ya. Bisa. Bisa ya, Bisa. menurut kamu? Menurut aku ya, menurut aku bisa karena tuh di yang pernah aku baca, bukan aku baca juga sih, memang aku rasain, punya banyak teman belum tentu ngerasa kita terpenuhi daripada kita punya pasangan, karena pasangan itu tempat kita benar-benar mencurahkan apa yang kita rasakan. Kalau misalkan orang tua, oke, kita bisa, cuman kan nggak full gitu kan. Karena orang tua kan jauh nih gapnya sama kita. Mereka mungkin ada yang mereka nggak ngerti tentang perasaan kita gitu kan. Tapi kalau misalkan pasangan, pasti karena kita lebih banyak juga berkomunikasi sama pasangan kita kan daripada sama orang tua. Ya kan, kalau anak-anak sekarang pasti memang kayak gitulah ya. Mungkin ada komunikasi, cuman nggak terlalu lebih dalam yang hal-hal intens gitu. Mereka pasti ada yang takut dong buat kita ungkapin ke orang tua. Iya, nggak bisa gitu ya. seterbuka itu Iya. gitu ya. Nah, kalau aku ya itu sih lebih ngerasa bisa terbukanya. Bisa ya, maksudnya kamu bilang kamu ngerasa kalau ketika kamu punya pasangan kamu bisa lebih Terbuka. tidak sepi ya. Iya, lebih terbuka, lebih mengekspresikan diri. Kalau Gabriel gimana? Kalau ada pacar, kayaknya mungkin mengurangi rasa sepi. sebagai orang yang baru sekali pacaran LDR. Oke. Jadi kayaknya Udah sekali nggak- LDR lagi gitu. Iya, udah sekali LDR. Kayaknya jadi tetap sepi ya.
kata orang tuh LDR itu jomblo yang itu ya terikat ya. Jomblo terikat. Jadi mungkin kalau ada pacar mungkin bisa ya mengurangi. Tapi bisa tetap ngerasa sepi ya. Karena sepi itu kan banyak akibatnya kan. Maksudnya banyak asalnya gitu. Kayak tadi kan dibilang sama peneliti tadi kan, misalnya di lingkungan kantor gitu kan, kayak nggak diterima. Itu kan ya. juga kita ngerasa sepi kan. Jadi mengurangi sedikit lah. Jadi ada tempat cerita mungkin ya kayak kata Lea tadi. Betul. Gitu sih. Oke, kalau Fanny gimana, Van? Iya, sama mengurangi, karena kalau aku tergantung pasangannya dan tergantung hubungannya. Oke. Karena aku nggak serta-merta kayak misalkan udah cukup percaya sama orang itu meskipun pasangan kita untuk cerita nih semua yang kita alami gitu. Apalagi kan kayak perasaan sendiri itu biasanya cukup mendalam ya. Kayak problem yang cukup penting. Jadi aku kayak tetap melihat dulu dia ini sebenarnya udah pantas belum sih aku ceritain ini gitu. Oke. Udah cukup percaya belum sih? Kalau misalkan kayak masih pacaran baru-baru gitu kan, aku nggak pernah yang kayak nge-share problem-problemku gitu, karena aku pikir ntar kalau putus gimana gitu kan, aku masih kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita udah yakin sama orang itu, biasanya itu akan membantu banget. Membantu. Karena dia pasti juga akan mencarikan solusi ke kita juga. Oke, iya. Menarik ya, maksudnya ada yang memang pasangan menjadi salah satu tempat untuk kita bisa mengurangi rasa kesepian. Karena memang kalau kesepian itu kan nggak bisa sendiri ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin ngalamin kesepian, coba hindari sendirian gitu. Karena ya itu, kalau sendiri bisa kemana-mana jadinya. Tapi kalau misalnya punya tempat, punya pasangan gitu ya, punya teman yang memang bisa jadi tempat curhat, itu jauh lebih baik sebenarnya. Oke, nah ini aku mau bahas juga di sini, selain penyebab psikologi tadi itu ada juga penelitian di tahun 2008 menyatakan bahwa kesepian adalah variabel impersonal sebagai faktor risiko untuk melakukan tindakan bunuh diri. Ya, ini kita mau bahas sedikit soal hal ini, karena memang ini kita nggak bisa tutup mata gitu ya sama hal yang kayak gini. Beberapa waktu kemarin gitu ya, kita digemparkan dengan berita-berita soal anak SD yang dibully, bahkan yang menjatuhkan dirinya dari lantai 4 gitu ya. Karena dia mengalami bullying gitu di sekolahnya. Nah, kalau menurut kalian sendiri dengan yang tadi kita bahas, pendapat kalian tentang gimana sih? Maksudnya ternyata ada fase di mana ketika kita sangat merasa kesepian sampai kita pengen mengakhiri hidup kita. Kalau kalian pendapatnya gimana tentang hal itu? Siapa dulu nih Kak? Siapa aja yang mau? Mungkin aku ya duluan ya. Boleh. Karena ini sangat meresahkan menurutku ya. Karena beberapa ya orang cerita ke aku kayak gitu ya, cerita ke aku dengan segala keputusasaan itu, aku sering temuin tuh. Mungkin karena itu dibilang kita generasi strawberry ya, apa-apa menciut, apa-apa lembek gitu ya. Banyak teman gitu, nggak 1-2 gitu, ketemuin gitu, datang ke aku gitu ya, pakai lengan panjang gitu. Kenapa pakai lengan panjang hari ini? Wah, sini dua garis-garis gitu. Sering juga nemuin kayak gitu. Terus Sayat-sayat gitu. iya, saya nggak tahu, mungkin pakai debus kali apa gitu ya. Oh, ada kesehatan gitu. Terus berkali-kali lihat orang lompat dari gedung gitu, karena aku kan kerja di gedung gitu ya. Lompat gedung jatuh gitu, bunuh diri gitu. Sering banget. Bunga sering sih, tapi beberapa kali lihat kayak gitu, dan itu orang yang remaja, orang yang masih muda kayak gitu sering aku temuin. Dan kayaknya itu terjadi karena 2 faktor. Dia sepi ditambah dengan banyak pikiran tuh. Tekanan juga gitu. Jadi menurutku orang yang kayak gitu udah dia kesepian, gak ada temannya untuk bicara, terus ditekan juga, jadi kayak dia merasa sendiri di dunia ini. Jadi untuk apa dia mungkin hidup kayak gitu ya, rata-rata kayak gitu. Dan biasanya tekanannya itu soal putus cinta lah gitu-gitu ya, soal pekerjaannya dan lain-lain, jadi stres gitu. Jadi menurutku kalau baik adanya kalau kita merasa sepi itu kumpul sama orang gitu ya, kayak ada komunitas gitu ya, ikutin gitu, atau ke Permata gitu ya. Ke Permata misalnya, wis haleluya ke Permata. Gitu loh Kak. Tapi aku gitu. Aku baru 1 tahun kan ke Permata, karena yang itu. Jadi aku coba lihat tangannya. Oh enggak ada. Benar. Aman. Iya. Tapi memang ya harus menemukan tempat komunitas, perkumpulan, sehingga kita nggak bisa berlama-lama sendiri gitu ya. Kalau ada lagi pendapat yang lain, Fanny atau Lea?
Kalau aku dulu pernah hampir mengalami itu sih, waktu pas fase kuliah, jujur. Jadi memang waktu itu tekananku banyak, terus aku ngekos sendiri. Terus kayak dulu tuh kan kampusku tuh cukup keras gitu ya. Terus kayak istilahnya aku tuh belajar mulu, kerjaanku tiap hari. Kalau ujian tuh tidur cuma 2 jam. Ini malah harian ya, bukan UTS, bukan UAS gitu. Ada momennya dimana kayak nilaiku jelek banget, terus aku kayak kecewa. Terus orang tua pun kayak Ditekan ya? bukan ditekan, tapi kayak dia tuh lebih kayak ke hasil daripada proses lah gitu. Intinya maunya hasilnya bagus gitu kan. Iya. Nah, stres lah aku. Terus pernah hampir tuh yang kayak tadi aku bilang tuh pengen hampir gitu. Terus aku ditolongin kan sama temen kan, kayak jangan. Terus intinya waktu kemudian tuh mama tahu kan, terus mama kayak nangis banget kan. Terus mama bilang kayak, kalau kamu kayak gitu lagi keluar aja, kita gak usah lagi keluar dari situ gitu kan. Jangan kamu kayak gitu kak, mama gak suka gitu lah. Itu salah satu momen pembelajaran buat aku. Maksudnya ya itu adalah bentuk dari kesepian, karena kita ketika kita lagi ngedown, lagi stres, kita tapi sendiri gitu kan. Karena biasanya aku ini kalau emang aku sedih biasa, aku pasti cerita ke orang. Tapi kalau memang ini aku udah nggak bisa cerita, karena masa cerita ke orang tua nilai jelek, aku takut gitu kan. Maksudnya kayak takut banget nih. Nah, jadinya otak kita kadang suka nggak mikir jauh gitu. Mau nyari yang instan aja. Udahlah, dalam pikiranku kan waktu itu kayak ngecewain aja nih aku gitu kan, nggak bisa membanggakan gitu, untuk apa lagi aku hidup gitu-gitu. Dalam pikiranku tuh gitu tuh. Cuman kayak ya puji Tuhan ya, maksudnya masih ada rekanan teman-teman kosan gitu yang hampir gitu kan. Dan sejak saat itu makanya aku terus mengulik-ngulik tentang hal kayak gini sih, kayak supaya kita pintar lah mengolah perasaan gitu. Iya, memang sebenarnya mental health ini kan udah menjadi perbincangan yang selalu kita bahas bahkan beberapa tahun belakangan ya. Karena memang generasi ini aku nggak ngerti nih, tantangannya lebih ini lagi gitu. Maksudnya bukan yang tadi kamu bilang generasi strawberry itu sebenarnya karena mungkin kita udah dikelilingi dengan kemudahan-kemudahan sehingga ditempa dengan kehidupan tuh kayak wow gitu. Tapi kalau misalnya aku bisa garis bawahi ya teman-teman ya, bahwa keberadaan kita untuk orang-orang di sekitar itu sangat penting. Apalagi dan itu sangat bisa mencegah terjadinya hal yang seperti ini gitu, hal yang bunuh diri. Dan mungkin ini bisa jadi pelajaran juga ya bagi kita untuk kita mungkin lebih bisa care sama lingkungan kita dimanapun kita berada gitu ya, dimanapun kita ditempatkan. Kadang kita nggak sadar gitu, oh ternyata perasaan ini kadang suka kita abaikan gitu ya, kayak ya iyalah kesepian apa sih gitu ya, lu bisa gitu lebay banget, tapi ternyata tidak, itu bisa justru bisa mendorong seseorang untuk melakukan. Iya, jadi mungkin buat teman-teman juga yang di rumah yang mungkin saat ini ngalamin hal yang sama, teman-teman kalian jangan sendiri, bahkan sebenarnya kita nggak pernah sendiri karena kita punya Tuhan, ya kan? Haleluya. Ini harus maksudnya ini statement yang penting yang harus disampaikan gitu, bahwa teman-teman nggak sendirian, teman-teman punya Tuhan yang selalu ada di dalam diri kita gitu ya. Tapi memang kita juga perlu manusia untuk mengingatkan kita akan hal itu. Gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang saat ini sedang kesepian atau sedang merasa sendirian, kalian bisa, ada banyak hotline yang bisa dihubungi. Kalau misalnya nanti nanti akan ada di sini nih, ada hotline bunuh diri di pemerintah kita sudah menyediakan, ada call center Kemenkes 911X9, atau juga ini layanannya 24 jam Halo Kemenkes di 1500567, nanti semuanya ada di sini, bisa ditulis gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau kalian bingung mau kemana, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, cari dulu teman atau keluarga atau orang-orang di sekitar kalian, atau nggak ada kalian bisa hubungin nomor-nomor berikut supaya kalian bisa terfasilitasi, bisa ditolong apa yang harus kalian lakukan dengan masalah-masalah kalian. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah sharing soal dealing with loneliness ini. Jadi aku bersyukur kalian bisa sharing, terima kasih, dan semoga untuk teman-teman yang nonton ini juga dapat point of view baru dan semangat baru apapun yang kalian alamin. Kalau kalian sendirian, kalian nggak pernah sendirian karena Tuhan selalu bersama kalian. Jadi sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah!